Salam sejahtera, damai, dan bahagia sahabatku semuanya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa. Amin. Kali ini admin akan membacakan untaian kata-kata bijak seorang tokoh filsuf dunia yang sangat terkenal, yaitu Aristoteles. Selamat menyimak. Semoga kita banyak mendapat hikmah yang bermanfaat buat perjalanan hidup kita. Amin. Berikut ini 103 kata bijak Aristoteles. Mohon koreksinya kalau ada terdapat kekurangan atau kesalahan. 1. Kritik adalah sesuatu yang bisa kita hindari dengan mudah dengan tidak mengatakan apa-apa, tidak melakukan apa-apa, dan tidak menjadi apa-apa. 2. Aku menganggap seseorang lebih berani saat mengalahkan nafsunya dibandingkan dia yang mengalahkan musuh-musuhnya, karena kemenangan tersulit adalah atas diri sendiri. 3. Bukti bahwa kamu mengetahui sesuatu adalah kamu dapat mengajarkannya. 4. Keunggulan bukanlah berasal dari suatu tindakan, melainkan kebiasaan. 5. Mendidik pikiran tanpa belajar tanpa hati bukan pendidikan sama sekali. 6. Untuk menulis dengan baik, ekspresikan dirimu seperti orang biasa, tapi berpikirlah seperti orang bijak. Atau, berpikirlah seperti orang bijak, bicaralah seperti orang kebanyakan. 7. Kehidupan bahagia adalah kehidupan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Ini adalah kehidupan yang melibatkan upaya dan tidak dihabiskan untuk bersenang-senang semata. 8. Manusia yang ideal mencoba kemalangan hidup dengan bermartabat dan anggun, melihat yang terbaik dari semua situasi. 9. Konstitusi adalah pengaturan hakim di suatu negara. 10. Berteman dengan semua orang seperti tidak berteman dengan siapapun. 11. Orang berpendidikan berbeda dari yang tidak berpendidikan seperti halnya kehidupan dari kematian. 12. Kemungkinan pada ketidakmungkinan selalu lebih disukai daripada kemungkinan yang tidak mungkin. 13. Semua tindakan manusia memiliki satu atau lebih dari 7 penyebab ini: peluang, sifat, paksaan, kebiasaan, alasan, semangat, dan keinginan. 14. Semua manusia, pada dasarnya, ingin tahu. 15. Semua manusia pada dasarnya menginginkan pengetahuan. 16. Siapapun dapat menjadi marah, itu mudah, tetapi menjadi marah dengan orang yang tepat dan pada tingkat yang tepat dan pada waktu yang tepat dan untuk tujuan yang benar, dan dengan cara yang benar, itu tidak dimiliki setiap orang dan tidak mudah. 17. Yang terbaik, manusia adalah yang termulia dari semua hewan, terpisah dari hukum dan keadilan, manusia akan menjadi yang terburuk. 18. Karakter hampir bisa disebut sebagai cara persuasi yang paling efektif. 19. Keberanian adalah kualitas manusia yang utama karena itulah yang menjamin kualitas yang lain. 20. Demokrasi adalah ketika orang miskin, dan bukan orang-orang yang memiliki properti, yang menjadi penguasa. 21. Martabat tidak memperoleh kehormatan, tak juga mendapatkannya. 22. Setiap orang bisa menilai dengan baik hal-hal yang dia ketahui. 23. Setiap bajingan belum tentu pencuri, tetapi setiap pencuri adalah bajingan. 24. Pendidikan adalah ornamen dalam kemakmuran dan tempat berlindung dalam kesulitan. 25. Kesetaraan itu dalam perlakuan yang sama pada orang yang tidak sama. 26. Bahkan ketika hukum telah dituliskan, mereka tidak harus selalu tidak berubah. 27. Keunggulan adalah seni yang dimenangkan oleh pelatihan dan pembiasaan. Kita tidak bertindak dengan benar karena kita memiliki kebajikan atau keunggulan,
tetapi kita memiliki itu karena bertindak dengan benar. Kita adalah apa yang kita lakukan berulang kali. 28. Sangat mudah untuk melakukan tindakan yang baik, tetapi tidak mudah untuk memperoleh kebiasaan dalam melakukan tindakan tersebut. 29. Keunggulan bukan hal kebetulan. Hal itu selalu merupakan hasil dari niat tinggi, upaya tulus, dan tindakan cerdas. Hal itu mewakili pilihan bijak dari banyak alternatif. Pilihan, bukan kebetulan, menentukan nasibmu. 30. Perubahan dalam segala hal itu manis. 31. Kesenangan dalam bekerja menempatkan kesempurnaan dalam pekerjaan. 32. Ketakutan adalah rasa sakit yang timbul dari antisipasi kejahatan. 33. Sesama teman saling memegang cermin, melalui cermin itu mereka dapat melihat satu sama lain dengan cara yang tidak dapat dilakukan oleh mereka sendiri, dan pencerminan inilah yang membantu mereka meningkatkan diri mereka sebagai pribadi. 34. Persahabatan pada dasarnya adalah kemitraan. 35. Kebiasaan baik yang terbentuk pada masa muda membuat semua perbedaan. 36. Kebahagiaan ada pada diri kita sendiri. 37. Kebahagiaan terletak pada aktivitas. 38. Kebahagiaan adalah ekspresi jiwa dalam tindakan yang dilakukan. 39. Kebahagiaan adalah menempatkan jiwa ke titik yang paling tepat. 40. Dia yang tidak pernah belajar untuk taat tidak bisa menjadi komandan yang baik. 41. Dia yang akan menjadi penguasa yang baik harus terlebih dahulu mau diperintah. 42. Harapan adalah mimpi yang nyata. 43. Dalam semua hal di alam ada sesuatu yang luar biasa. 44. Selama saat-saat tergelap, kita harus fokus untuk melihat cahaya. 45. Tidak cukup untuk memenangkan perang, lebih penting untuk mengatur perdamaian. 46. Dimungkinkan untuk gagal dalam banyak cara, sementara untuk berhasil hanya mungkin dilakukan dalam satu cara. 47. Tanda dari pikiran yang terdidik adalah dapat mencerna suatu pemikiran tanpa menerimanya. 48. Sebaiknya bangunlah sebelum fajar, karena kebiasaan seperti itu berkontribusi pada kesehatan, kekayaan, dan keajaiban. 49. Mengenal diri sendiri adalah awal dari semua yang terjadi. 50. Pembohong ketika mereka berbicara kebenaran tidak dapat dipercaya. 51. Cinta terdiri dari jiwa tunggal yang menghuni dua tubuh. 52. Manusia adalah binatang yang mencari tujuan. Hidupnya hanya memiliki makna jika dia menjangkau dan berjuang untuk tujuan. 53. Manusia pada dasarnya adalah binatang politik. 54. Manusia mendapatkan kualitas tertentu dengan terus-menerus bertindak dengan cara tertentu. 55. Manusia lebih terpengaruh oleh rasa takut daripada rasa hormat. 56. Manusia menciptakan dewa menurut gambaran mereka sendiri, tidak hanya secara bentuk, tetapi juga berkaitan dengan cara hidup mereka. 57. Kemalangan menunjukkan mereka yang bukan teman sejati. 58. Kebanyakan orang lebih suka memberi daripada mendapatkan kasih sayang. 59. Sahabat terbaikku adalah orang yang berharap terbaik bagiku tanpa mengharap pamrih. 60. Tidak ada yang memperhatikan kejahatan kecil, tetapi ketika meningkat, kejahatan itu langsung menyerang mata. 61. Tidak ada yang akan memilih keberadaan tanpa teman dengan syarat memiliki semua hal lain di dunia. 62. Orang keras kepala dapat dibagi menjadi orang yang terdoktrin, yang bodoh, dan yang kasar.
63. Dari semua kebajikan, liberalisme adalah yang paling dicintai. 64. Kesalehan menuntut kita untuk menghormati kebenaran di atas teman-teman kita. 65. Puisi lebih halus dan lebih filosofis daripada sejarah, karena puisi mengekspresikan yang universal, dan sejarah hanya yang khusus. 66. Kemiskinan adalah induk dari revolusi dan kejahatan. 67. Kemungkinan dalam ketidakmungkinan lebih disukai daripada kemungkinan yang tidak mungkin. 68. Kualitas suatu tindakan, itu adalah kebiasaan. 69. Republik menurun menjadi negara demokrasi dan negara demokrasi menjadi despotisme. 70. Sesuatu tidak terbatas jika, dengan mempertimbangkan kuantitas, kita selalu dapat mengambil sesuatu di luar. 71. Remaja akhir-akhir ini tidak terkendali. Mereka makan seperti babi, mereka tidak menghormati orang dewasa, mereka tanpa objek dengan orang tua mereka, dan mereka mentor guru mereka. 72. Aktualitas pemikiran adalah kehidupan. 73. Tujuan dari seni adalah bukan untuk mewakili penampilan luar dari sesuatu, melainkan makna dalamnya. 74. Tujuan orang bodoh bukan untuk mendapatkan kesenangan, tetapi untuk menghindari rasa sakit. 75. Obat penawar untuk 50 musuh adalah satu teman. 76. Kita dalam perbuatan hidup, bukan tahun, dalam pikiran, bukan nafas, dalam perasaan, bukan dalam angka. Kita harus menghitung waktu dengan detak jantung. Dia yang paling hidup, yang paling berpikir, merasakan yang paling mulia, bertindak yang terbaik. 77. Keindahan jiwa ketika seseorang bersabar dari cobaan demi cobaan, bukan karena dia tidak merasakannya, tapi karena dia adalah orang yang memiliki karakter tinggi dan heroik. 78. Perbedaan antara orang terpelajar dan orang bebal sama dengan perbedaan antara orang hidup dan mayat. 79. Energi pikiran adalah esensi kehidupan. 80. Kamu tidak akan pernah melakukan apapun di dunia tanpa keberanian. Ini adalah kualitas pikiran terbaik bersama dengan kehormatan. 81. Para dewa juga menyukai lelucon. 82. Hal terbesar sejauh ini adalah menjadi ahli metafora, itu adalah satu hal yang tidak dapat dipelajari dari orang lain, dan itu juga merupakan tanda kejeniusan, karena metafora yang baik menunjukkan persepsi tentang kesamaan dari yang berbeda. 83. Penyimpanan awal dari kebenaran nantinya mungkin dikalikan 1000 kali lipat. 84. Komunitas politik yang paling sempurna adalah di mana kelas menengah memegang kendali dan mengalahkan jumlah kelas lainnya. 85. Satu-satunya tanda menguasai pengetahuan menyeluruh adalah kemampuan mengajar. 86. Akar pendidikan terasa pahit, tetapi buahnya manis. 87. Rahasia humor adalah kejutan. 88. Masyarakat yang kehilangan cengkeramannya pada masa lalu berada dalam bahaya, karena akan menghasilkan orang-orang yang tidak tahu apa-apa selain masa kini, dan yang tidak sadar bahwa kehidupan, dan bisa, berbeda dari biasanya. 89. Nilai tertinggi kehidupan tergantung pada kesadaran dan kekuatan kontemplasi dibandingkan pada kehidupan belaka. 90. Bentuk ketidaksetaraan terburuk adalah mencoba membuat hal-hal yang tidak setara dengan setara. 91. Tidak ada kejeniusan hebat tanpa sedikit pengalaman berharga. 92. Ini adalah alasan mengapa para ibu lebih dekat dengan anak-anak mereka daripada ayah,
karena ibu lebih menderita saat melahirkan anak dan lebih yakin bahwa mereka adalah milik mereka sendiri. 93. Mereka yang tahu, melakukan. Mereka yang mengerti, mengajar. 94. Melalui disiplin, muncul kebebasan. 95. Menjadi sadar bahwa kita memahami atau berpikir berarti sadar akan keberadaan kita sendiri. 96. Mencintai seseorang berarti mengidentifikasi diri dengan mereka. 97. Untuk pertanyaan, apa itu teman? Jawabannya adalah satu jiwa tinggal dalam dua tubuh. 98. Kita tidak bisa belajar tanpa rasa sakit. 99. Kita berperang, agar kita bisa hidup dalam damai. 100. Kita tidak boleh menjadi pengecut atau gegabah tetapi berani. 101. Siapapun yang senang dalam kesendirian, adalah binatang buas atau dewa. 102. Orang jahat patuh pada rasa takut, orang yang baik dari cinta. 103. Ingin menjadi teman bisa dilakukan dengan cepat, tetapi persahabatan adalah buah yang lambat matang. Riwayat hidup Aristoteles. Aristoteles lahir di sebuah kota kecil bernama Stagira pada tahun 384 sebelum Masehi. Kota ini merupakan bagian dari semenanjung Kalkidiki. Pengasuhan Aristoteles dilakukan oleh keluarganya di Atarneus, Anatolia. Kondisi ini disebabkan ayahnya wafat pada usia muda selama pengadilan di Pella, Makedonia Tengah. Pekerjaan ayahnya adalah sebagai fisikawan. Pada awalnya, Aristoteles merupakan murid dari Plato. Namun ia kemudian menolak beberapa pemikiran Plato dan memulai pemikiran filsafatnya sendiri. Aristoteles mendirikan sebuah pusat pendidikan dan penelitian bernama Lyceum. Melalui tempat ini, ia menyampaikan pemikiran-pemikirannya yang kemudian memengaruhi pemikiran dari para filsuf, teolog atau ilmuwan lain. Aristoteles hidup di lingkungan yang mendukung kreativitas kebudayaan dan intelektual. Pada masa hidupnya, negara-negara kota di Yunani mengalami perpecahan akibat kekalahan Athena dari Sparta dalam Perang Peloponnesian pada tahun 404 sebelum Masehi. Konflik berkepanjangan antara negara-negara kota di Yunani berakhir setelah Filipus II dari Makedonia menaklukkan negara-negara tersebut dan mendirikan Kekaisaran Makedonia. Aristoteles hidup dalam pemerintahan putra dari Filipus II dari Makedonia, Alexander Agung. Pada masa ini, ia menjadi murid dari Plato yang banyak menulis dialog. Aristoteles mengembangkan sistem filsafatnya sendiri pada masa tersebut. Abstraksi. Aristoteles meyakini bahwa abstraksi menjadi pembentuk kategori yang dapat diterapkan ke objek pemikiran. Aristoteles menganggap bahwa pemikiran manusia melebihi 3 jenis abstraksi yang membentuk filsafat, yaitu fisika, matematika dan metafisika. Manusia melampaui fisika ketika ia mulai berpikir saat sedang melakukan pengamatan. Selama berpikir, akal manusia melepaskan diri dari pengamatan yang menggunakan indera untuk merasakan segala yang dapat dirasakan keberadaannya. Pengetahuan yang bersifat umum kemudian diketahui dari hal yang partikular dan nyata. Pengetahuan fisika kemudian terbentuk melalui pengetahuan abstrak dan akal manusia. Selanjutnya, abstraksi matematika membuat manusia mampu mengerti mengenai materi yang tidak terlihat. Akal melepaskan diri dari segala sesuatu yang dapat dipahami. Semua ciri material dari abstraksi ini kemudian menghasilkan ilmu pengetahuan. Sementara, abstraksi metafisika muncul setelah manusia melakukan abstraksi fisika. Dalam abstraksi ketiga, men
Usia telah mampu berpikir tentang kenyataan dari segala materi beserta dengan asal-usul dan tujuan pembentukannya. Aristoteles menganggap abstraksi ini sebagai filsafat pertama. Aristoteles menggunakan istilah filsafat pertama dibandingkan metafisika karena menurutnya semua filsafat berasal dari abstraksi ini. Filsafat pertama dalam pandangan Aristoteles dapat diartikan menjadi dua pengertian. Pertama yaitu sebagai ilmu yang menjadi asas pertama. Sedangkan yang kedua sebagai ilmu yang membahas keberadaan sebagai sebuah keberadaan beserta dengan ciri-ciri objek. Metode filsafat. Aristoteles mengemukakan bahwa metode penemuan pengetahuan dan kebenaran baru terbagi menjadi dua. Pertama, metode induktif dan yang kedua ialah metode deduktif. Metode induktif bertujuan menyimpulkan hal-hal khusus menjadi suatu kesimpulan umum. Sementara itu, metode deduktif hanya menyimpulkan kebenaran dari dua hal yang bersifat pasti dan tidak diragukan. Sifat dari metode deduktif ialah menyimpulkan dari sesuatu yang bersifat umum menjadi khusus. Kondisi dari suatu proposisi dapat ditinjau melalui analitika atau dialektik. Analitika digunakan pada penelitian yang menggunakan proposisi yang telah diyakini kebenarannya untuk argumentasi. Sementara dialektik digunakan pada penelitian yang menggunakan proposisi yang diragukan kebenarannya untuk argumentasi. Analitika dan dialektika menjadi dasar dari logika dengan inti yaitu silogisme. Peran silogisme ialah menjadi mekanisme penalaran premis-premis yang benar untuk menghasilkan kesimpulan yang benar. Silogisme menjadi bentuk formal dari penalaran deduktif. Aristoteles menjadi metode deduktif ini sebagai metode terbaik dalam memperoleh pengetahuan dan kebenaran baru yang didasarkan kepada kesimpulan. Metode ini dikenal dengan nama metode silogistis deduktif. Pemikiran sains, ilmu alam. Aristoteles menjadi perintis dalam kegiatan pengumpulan dan klasifikasi spesies biologi. Kecenderungan terhadap ilmu alam oleh Aristoteles berkaitan dengan analisis kritis. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mengetahui tentang hukum alam dan keseimbangan alam. Keberadaan materi menandakan bahwa materi ada dengan suatu bentuk tertentu. Selain itu, ia berpendapat bahwa terdapat satu tujuan dari pergerakan benda-benda. Pemikiran Aristoteles mengenai gerak menghasilkan hubungan sebab akibat yang mengarahkan kepada pemikiran mengenai penggerak pertama yang tidak bergerak. Arah pemikirannya mengarah kepada pengertian mengenai Tuhan. Retorika. Aristoteles menjadikan retorika sebagai suatu ilmu yang mandiri dengan kedudukan yang sama dengan ilmu lainnya. Menurut Aristoteles, retorika bukan sekadar perkataan yang bersifat omong kosong, melainkan tuturan yang efektif dan mengandung etika dalam menyampaikan kebenaran. Aristoteles mengemukakan bahwa retorika tidak dapat dijadikan sebagai bagian dari ilmu lain. Sebaliknya, ia berpendapat bahwa ilmu lain memerlukan retorika untuk memberikan deskripsi mengenai penemuan-penemuannya. Ajaran retorika Aristoteles dikenal sebagai retorika tradisional oleh para ahli retorika yang hidup pada masa awal abad ke-20. Ajaran retorika dari Aristoteles berpengaruh hingga keruntuhan kerajaan Yunani dan kerajaan Romawi. Pemikiran humaniora, manusia. Aristoteles menganggap manusia sebagai makhluk sosial. Secara alamiah, manusia memiliki naluri untuk melakukan interaksi sosial dengan manusia lainnya. Selain itu, manusia juga memerlukan bantuan manusia lainnya. Manusia sebagai makhluk sosial diwujudkan dalam bentuk masyarakat yang saling terhubung dalam kesatuan biologis yang didasarkan oleh naluri. Politik. Aristoteles membedakan negara menjadi negara yang benar dan deviasi negara yang benar.
Negara yang benar menurut Aristoteles terbagi menjadi monarki, aristokrasi, dan konstitusional. Sementara deviasi negara yang benar meliputi tiran, oligarki dan demokrasi. Pengecualian diberikan kepada demokrasi dengan penambahan hukum untuk dapat membenarkan penerapannya. Aristoteles menjadikan keberadaan hukum sebagai syarat penting bagi pembentukan negara. Suatu negara dapat memberikan manfaat maupun bencana politik kepada warga negara. Penentunya ialah kondisi pemenuhan kebebasan, hak asasi manusia, kepercayaan dan harga diri dari warga negara. Pandangan politik Aristoteles ini bersifat normatif. Politik diartikan sebagai sarana pembentukan masyarakat dengan peluang yang besar untuk memperoleh kebahagiaan. Melalui politik, masyarakat dapat mengembangkan bakat, meningkatkan keakraban, dan menjunjung tinggi moralitas. Sementara itu, kekuasaan tertinggi pada suatu negara disebut sebagai kedaulatan. Aristoteles mengkaji mengenai kedaulatan yang diartikan sebagai unsur superior di dalam beberapa jenis konstitusi dengan suatu unit politik yang jumlahnya dapat tunggal maupun banyak. Hukum. Aristoteles merupakan salah satu filsuf yang menganut pandangan hukum alam. Ia menjadikan akal sebagai alat penentu keadilan yang bersifat mutlak. Ia membagi hukum menjadi dua, yaitu hukum yang ditetapkan oleh kekuasaan negara dan hukum yang tidak subjektif dalam penilaian kebaikan maupun keburukan. Pandangan yang tidak subjektif ini keberadaannya seakan-akan tidak ada karena sifat manusia yang selalu memiliki perbedaan pendapat terhadap hukum. Sementara itu, Aristoteles meyakini bahwa peran hukum sebagai sekumpulan peraturan bersifat mengikat bagi masyarakat maupun hakim. Psikologi. Aristoteles hidup pada masa manusia mulai menyelidiki persoalan kejiwaan. Setiap pernyataan hanya dibenarkan melalui argumentasi logis yang menggunakan akal. Bukti empiris belum banyak digunakan dalam membenarkan suatu pemikiran. Pada masa ini, psikologi masih menjadi bagian dari filsafat. Di Yunani kuno, Aristoteles menjadi salah satu tokoh yang mengemukakan teori psikologi bersama dengan Plato. Ia berpendapat bahwa suatu badan yang memiliki organ tersusun dari komponen mendasar yang disebut jiwa. Kedudukan jiwa di dalam badan organis ialah sebagai komponen pertama dan utama. Jiwa dijadikan sebagai penyusun kehidupan pada materi yang membuatnya mempunyai struktur khusus. Manusia dalam pandangan ini terbentuk dari jiwa yang bersifat imanen. Keberadaan jiwa ini yang membuat manusia menjadi manusia. Komunikasi. Aristoteles membagi unsur komunikasi meliputi pembicara, pesan, dan pendengar. Ia meyakini bahwa komunikasi telah terjadi ketika pembicara telah mampu mengubah sikap dari pendengar melalui pesan di dalam pembicaraan. Jenis komunikasi yang dikemukakan oleh Aristoteles berkaitan dengan retorika dan pidato sehingga sifat komunikasi hanya terjadi secara satu arah. Pemikiran ketuhanan. Aristoteles mengembangkan jenis argumentasi yang disebut argumen pergerakan untuk menjelaskan keberadaan Tuhan. Dalam pandangan Aristoteles, Tuhan adalah penggerak yang tidak bergerak. Semua pergerakan yang terjadi di alam semesta disebabkan oleh Tuhan. Aristoteles memandang bahwa Tuhan hanya berperan menciptakan segala pergerakan di alam semesta, tetapi tidak mengurus lagi alam semesta beserta dengan ciptaannya. Tuhan dalam pandangan Aristoteles tidak mengetahui hal-hal kecil yang terjadi di dalam alam semesta. Pandangan Aristoteles ini bertentangan dengan pandangan agama mengenai sifat ketuhanan. Terima kasih buat sahabatku semua yang sudah rela meluangkan waktu sampai akhir video. Semoga kebahagiaan selalu menyertai kita semua, amin. Salam.